kasihan. Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang bagaimana cara menangani sensasi cemas yang sering hadir culak-colek gitu teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut gitu teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman ya, kenapa saya katakan dengan mudah, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis, sensasi-sensasinya itu adalah sensasi rumahan, bisa kita tangani dengan mudah kalau seandainya kitanya paham. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru, karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan status psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan ini itunya dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis pasti ya mengalami cemas gitu teman-teman ya. Walaupun kita itu sudah diambang 95%, misalkan seperti itu teman-teman. Jadi ketika diambang 95% itu, sensasi cemas itu suka hadir juga gitu teman-teman, walaupun dengan kapasitas atau dengan durasinya juga nggak terlalu berlebihan, kayak macam waktu pertama kali saat terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Tetapi kadang rasa cemas itu sangat mengganggu sekali teman-teman. Jadi ya kita itu menjadi tidak nyaman teman-teman ya. Lagi asik-asik melakukan hobi-hobi yang menyenangkan misalkan gitu teman-teman ya, tiba-tiba cemasnya hadir dan kemudian kesenangan itu hilang gitu teman-teman ya, karena ada si cemas yang hadir. Nah itu teman-teman, nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, saya katakan sangat wajar sekali bagi teman-teman yang bertanya bagaimana cara menangani sensasi cemas yang sering culak-colek hadir gitu teman-teman ya. Tetapi bagi teman-teman yang sekarang masih di ambang 40% kesembuhan gitu teman-teman ya, cemasnya masih berlebih teman-teman ya, tenang saja teman-teman ya. Cemas kalian itu nanti juga bakalan bakalan membaik lagi teman-teman ya. Kalian itu nanti bakalan hilang cemasnya, kalian itu bakal normal lagi seperti dulu lagi gitu teman-teman ya. Yang harus kalian lakukan ketika kalian di ambang 40% teman-teman ya, fokus saja di pola makannya, kemudian pola hidupnya, kemudian pola pikirnya. Fokus saja di sana, nanti juga kalian bakal mengalami yang namanya perbaikan gitu teman-teman ya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis itu tidak berbahaya, nanti juga kalian bakalan sembuh lagi gitu teman-teman ya. Nah tetapi bagi teman-teman yang sekarang sedang sudah menginjak ke 95% gitu teman-teman ya, sudah beraktivitas, sudah bisa bekerja, sudah bisa jalan-jalan, pokoknya kita itu sudah sudah katakanlah sudah normal gitu teman-teman. Tetapi ada kalanya kecemasan itu hadir, datang gitu teman-teman ya, walaupun ya cuma sebentar-sebentar, tetapi itu cukup mengganggu juga gitu teman-teman ya. Nah bagi teman-teman yang sekarang sudah menginjak ke 95%, mengalami kesehatan atau kesembuhan, kemudian masih mengalami culak-colek gitu juga gitu teman-teman rasa cemasnya,
Bagaimana cara menghindarinya teman-teman ya? Untuk cemas ketika colak-colek seperti itu tidak bisa dihindari sekaligus gitu teman-teman. Sepengalaman saya memang seperti itu teman-teman ya. Hari ini kita terlewati, mungkin besoknya kita ada lagi yang hadir cemasnya gitu teman-teman. Selalu saja seperti itu. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, jangan terlalu merasa khawatir kalau misalkan ada ada kata-kata dari saya, kalian itu tidak bisa menghindarinya teman-teman, karena jujur ya sepengalaman saya juga tidak bisa menghindarinya teman-teman ya. Tetapi kalian itu nanti juga bakalan normal kembali teman-teman ya. Nah makanya ketika kalian sekarang cemasnya masih hadir colak-colek gitu teman-teman, yang harus kalian lakukan itu adalah menanamkan dalam pikiran kalian bahwa ini cuma sensasi doang gitu teman-teman ya. Nanti juga bakalan membaik lagi gitu teman-teman ya. Nanti juga ketika kalian sering melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, dengan selalu menanamkan nanti juga ketika sensasi cemasnya hadir nyolak-nyolek itu tidak berbahaya, selalu saja berseperti itu gitu teman-teman ya. Waktu kalian itu nanti akan akan tidak terasa teman-teman, dan tahu-taunya kalian itu sudah sembuh total dan cemas itu hilang dengan sendirinya. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Jadi saat diambang 95%, saya juga mengalami hal seperti itu teman-teman. Jadi ketika nyaman sih nyaman ya. Kadang kita sudah beraktivitas, sudah bisa jalan-jalan, sudah bisa bekerja gitu teman-teman ya. Tetapi ketika sensasi colak-colak itu hadir, kadang suka membingungkan juga gitu teman-teman ya. Ini sensasi cemas itu bakalan hilang nggak? Atau misalkan nanti kita itu bakal merasakan hal seperti ini itu selamanya? Tidak teman-teman ya. Kalian tidak akan mengalami rasa cemas selamanya teman-teman. Yang ada kalian nanti cemasnya itu akan normal seperti dulu lagi gitu teman-teman ya. Orang yang masih hidup tidak akan terlepas dengan yang namanya rasa cemas gitu teman-teman ya. Tetapi orang yang masih hidup itu nanti cemasnya itu akan kembali normal kayak dulu lagi. Bayangin saja ketika kalian justru ya, kalau misalkan kalian tidak mempunyai rasa cemas, itu justru akan lebih berbahaya buat kalian. Nah itu teman-teman, kenapa saya katakan lebih berbahaya? Karena kalian tidak ada yang namanya sifat hati-hati. Contoh, ketika orang tidak mempunyai rasa cemas, ketika mau nyebrang karena memang tidak mempunyai rasa cemas, kalian tidak akan nengok kanan kiri, tahu-taunya kalian nyebrang aja gitu teman-teman, dan itu lebih berbahaya teman-teman ya. Nah itu makanya untuk cemas itu tidak bisa dihilangkan 100% teman-teman ya, hanya bisa dinormalkan teman-teman. Kenapa? Untuk orang-orang yang masih hidup itu sangat butuh sekali rasa cemas, karena itu bentuk pertahanan kita gitu teman-teman, biar kita itu waspada teman-teman ya. Yang harus kita lakukan itu kewaspadaan itu jangan sampai berlebihan, karena ketika berlebihan itu bisa mengganggu kita teman-teman ya. Mau ngapa-ngapain kita terlalu waspada, akhirnya jarang-jarang kita itu melakukannya. Nah itu teman-teman ya, contoh kecil ketika saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, mulai memahami teman-teman ya bahwa gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu tidak berbahaya. Ini butuh pelatihan, saya bilang gitu teman-teman, ini butuh jalan-jalan. Nah ketika waktu berpikir seperti itu, saya jalan-jalan teman-teman ya. Dan karena memang cemasnya masih berlebih teman-teman ya, hati-hatinya itu masih berlebih teman-teman ya, waspadanya itu masih berlebih, akhirnya segala dibawa teman-teman ya. Nasi saya bawa gitu teman-teman ya. Kemudian saya berpikir lagi, nanti ketika kamu ini harus minum, air minum dibawa gitu teman-teman ya. Banyak berpikir ke situ, ke kewaspadaan kita teman-teman, dan akhirnya kita itu sibuk berpikir tentang cara menangani nanti ketika terjadi, dan akhirnya untuk jalan-jalannya tidak dilakukan. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah makanya ketika kejadian seperti itu, saya rasa itu cukup mengganggu sekali teman-teman. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis gitu teman-teman ya, ketika kalian sensasi cemasnya itu hadir colak-colek gitu teman-teman ya, kalian tenang saja, nanti kecemasan kalian juga nanti berangsur kembali menjadi normal gitu teman-teman. Dan kalau seandainya pemikiran kalian sama dengan pemikiran saya kayak dulu gitu teman-teman, wah ini jangan-jangan cemasnya itu nggak akan hilang-hilang, wah ini jangan-jangan cemasnya itu nanti bakalan dialami selamanya. Ketika kalian berpikir seperti itu, mari flashback kejadian kalian saat di awal-awal saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, gimana rasa cemasnya gitu teman-teman, bandingkan dengan keadaan yang sekarang. Nah itu teman-teman, kalau seandainya kalian ada perubahan, oh sekarang itu cemasnya berkurang pak, oh sekarang itu cemasnya itu kapasitasnya itu nggak berlebihan, syukuri saja, dan itu juga menjadi patokan buat kalian bahwa kalian itu nanti cemasnya bakalan normal kembali teman-teman ya. Nah itu, makanya pahami saja ke sana, kemudian jangan ditakutkan tentang yang namanya cemas gitu teman-teman ya. Nah sekarang bagaimana pak cara melatih kecemasan kita itu biar
cepat kembali normal kayak dulu lagi teman-teman ya. Sebetulnya kalau misalnya kalian ketakutannya sudah normal gitu teman-teman, kalian tuh sudah bisa berpikir dengan logika, bisa berpikir dengan wajar juga gitu teman-teman ya. Orang yang ketakutan itu gitu teman-teman ya, cemas itu bisa hilang dengan rasa senang gitu teman-teman ya. Untuk saya pribadi waktu itu juga melatih mental saya karena memang sering mengalami kecemasan gitu teman-teman ya, selalu membiasakan diri melakukan kesenangan-kesenangan. Nah itu teman-teman, dan untuk melakukan kesenangan itu banyak cara, banyak ragam gitu teman-teman ya. Karena kesenangan itu sifatnya sederhana. Apa yang membuat kita senang, apa yang membuat kita bahagia, lakukan saja teman-teman ya. Sesederhana itu. Lakukan terus berulang-ulang. Saya senangnya jalan-jalan, jalan-jalan saja. Saya senangnya mancing, mancing saja. Saya senangnya itu olahraga ringan gitu teman-teman. Saya tuh senangnya itu beres-beres di rumah. Lakukan saja teman-teman ya. Pada dasarnya, pada intinya, apa yang membuat kalian senang, apa yang membuat kalian bahagia, apa yang membuat kalian lupa dengan yang namanya cemas, lakukan saja teman-teman ya. Jangan terlalu kalian banyak pikiran. Nah itu teman-teman, karena ketika kalian banyak pikiran justru di situ akan hadir stres. Ketika stres ya kita tidak akan membaik-membaik teman-teman. Nah, makanya pahami saja ke sana gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, videonya saya tidak akan panjang lebar karena memang sekarang waktunya udah sore gitu teman-teman ya. Sudah waktunya saya pulang karena aktivitas saya itu di sini sudah setengah hari full gitu teman-teman. Dari tadi sepulang sekolah langsung ke sini karena memang ada apa ya, membantu menjaga padi gitu teman-teman, karena di sini padinya itu banyak hamanya yaitu burung pipit gitu teman-teman. Nah, makanya setiap hari saya selalu ke sini gitu teman-teman ya. Jadi ngomongin masalah kerjaan nih. Nah itu teman-teman ya, bagi teman-teman yang sekarang sedang hadir sensasi culak-coleknya gitu teman-teman ya tentang cemas gitu. Banyak juga yang bertanya, Pak saya itu sekarang itu cemasnya masih hadir, pengen cepat kembali normal lagi gitu teman-teman ya. Untuk dinormalkan sekaligus itu jujur sepengalaman saya tidak bisa teman-teman ya. Cemas itu butuh pembiasaan. Nah cara pembiasaannya itu harus selalu melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Lakukan terus aktivitasnya, jangan terlalu diingat-ingat tentang yang namanya penyakit. Nanti juga kalian bakalan normal kembali. Bahkan saya itu berani berjanji teman-teman ya, kalian itu bakalan normal lagi, kalian bakalan sehat lagi. Kenapa saya berani berjanji sama kalian? Karena saya terkena 2 kali teman-teman, dan ketika terkena kedua-dua kalinya gitu teman-teman ya, tidak berbahaya sama sekali teman-teman ya, hanya mengganggu saja gitu teman-teman ya. Mengganggu terhadap apa? Terhadap kualitas hidup kita itu menjadi kurang sempurna teman-teman ya. Perasaan kita menjadi tidak sempurna. Setiap harinya itu selalu merasakan tentang tidak nyaman ya. Nah itu teman-teman, bahkan pikiran juga menjadi tidak sempurna. Kita tuh selalu berpikir tentang yang negatif-negatif teman-teman. Itu sih sebetulnya yang mengganggunya teman-teman ya. Hal lain-lain itu sebetulnya tidak terganggu. Kayak macam kesehatan, sebetulnya kita itu sehat teman-teman ya. Hanya terganggu asam lambung saja teman-teman. Jadi asam lambung itu bukan hal yang sangat besar teman-teman ya. Kalian menjaga pola makan saja udah beres sih sebetulnya teman-teman ya. Nah tetapi kalau misalnya kalian merasakan ada rasa tidak nyamannya berlebihan, setiap hari mengalami sensasi ini itu gitu teman-teman ya, selebihnya itu sensasi dari pikiran kita teman-teman ya. Setiap harinya itu kita selalu dipermainkan oleh pikiran negatif kita teman-teman ya. Permainan pikiran negatif dari mana? Dari trauma gitu teman-teman ya. Mental kita sedang turun sehingga menimbulkan kewaspadaan, semuanya menjadi serba sensitif. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian bagi teman-teman yang sekarang masih sering rebahan di rumah gitu teman-teman, saya sarankan kalian itu kalau seandainya sudah bisa jalan-jalan, alangkah baiknya jalan-jalan saja gitu teman-teman ya, biar kalian itu cepat membaik. Kenapa saya selalu mengingatkan sama teman-teman itu setiap hari gitu teman-teman, setiap share video itu saya selalu mengingatkan bahwa teman-teman itu harus sering olahraga, harus sering jalan-jalan ya, biar kalian itu cepat membaik teman-teman ya. Karena saya tahu persis rasanya kayak gimana dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu. Semuanya serba tidak nyaman. Nah makanya bagi teman-teman yang pengen cepat keluar dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ayo jaga metodenya, ayo jalan-jalannya, ayo hindari stresnya, ayo melakukan hobi-hobi yang menyenangkannya. Nah itu teman-teman, biar kalian itu cepat membaik dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah sebelum saya akhiri videonya,
Saya mohon minta doa juga sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu selalu mendoakan saya teman-teman ya, biar saya itu tetap sehat ya, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.